STA TV, media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pewaris peninggalan beliau dengan meluangkan waktu di dalam kesibukan kita untuk menimba dan menuntut ilmu agama. Semoga ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam Bab Sabar. Hadits yang ke-20 dari Bab Sabar atau yang ke-44 dari awal kitab. Yang akan kita baca di sini adalah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Untuk menyingkat waktu, kita akan baca hadisnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, beliau Abu Hamzah dan dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama Anas bin Malik hanya 2 orang. Namanya sama dan ayahnya juga sama namanya. Pertama adalah ini Anas bin Malik, salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan yang kedua adalah Anas bin Malik Al-Ka'bi. Adapun yang satunya, beliau sedikit riwayat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita ulang biografi tentang Anas bin Malik di dalam hadis-hadis sebelumnya. Beliau berkata, "Kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki." Salah satu dari anaknya Abu Talhah sakit. Fakharaja Abu Talhah. Pada suatu hari Abu Talhah keluar untuk melakukan perjalanan. Faqubida as-sabiyyu. Ketika ayahnya ini sedang safar, sang anak wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma raja'a Abu Talhah, ketika Abu Talhah kembali ke rumah, beliau bertanya, "Ma fa'ala bani?" Bagaimana keadaan anak saya? Qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi wa askan makan. Kata sang ibu Ummu Sulaim, beliau berkata, dia lebih tenang, dia lebih nyaman dari sebelumnya. Padahal yang dimaksud dengan lebih nyaman telah wafat. Faqarraba ilaihi al-'asha. Tidak dibiarkan Abu Talhah bertanya bermacam-macam. Segera dihidangkan makan malam. Kata Asya, Abu Talhah makan malam. Tsumma asaba minha. Setelah itu, sebagaimana layaknya suami istri yang sudah lama tidak berjumpa, mereka berhubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, baru Ummu Sulaim berkata, "Wa as-sabiyah." Baru istrinya Ummu Sulaim ini menampakkan keadaan anaknya. Rupanya anaknya itu telah wafat. Setelah Abu Talhah makan dengan enak, berhubungan badan dengan istrinya, setelah semuanya, baru dia mengetahui kalau anaknya itu telah wafat.
Akhirnya kata Anas bin Malik, "Falamma asbaha Abu Talha atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di pagi harinya Abu Talha mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'astum al-laila?" Apakah kalian tadi malam berhubungan badan? Kata Abu Talha, "Na'am, iya ya Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik lahuma." Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hubungan keduanya. Bahwa ada bulan, akhirnya setelah bersama dari hasil hubungan badan itu, Allah karuniai seorang anak. Faqala li Abu Talha, jika anaknya itu lahir, dibawa anak itu. Abu Talha mengatakan kepada Anas bin Malik, "Ihmilhu hatta ta'ti bihi Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Bawa anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kepada Nabi, ini anak yang dulu didoakan oleh Nabi dengan keberkahan. Wa ba'atha ma'ahu tamarat. Abu Talha menitipkan beberapa buah kurma kepada Anas. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ama'ahu syai'un." Ketika dilihatkan anak itu kepada Nabi SAW, apakah ada sesuatu bersama dengan anak itu? Kata Anas, ada. Tamarat, ada beberapa kurma ya Rasulullah. Qala fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadhaha. Diambil kurma itu oleh Nabi, kemudian dikunyah. Tsumma akhadhaha min fi, diambil dari mulutnya Nabi, faja'alaha fi sabi, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya anak bayi tersebut. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdillah, diahnik dan diberikan nama dengan Abdillah. Jamaah yang berbahagia, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat yang lain yang memiliki makna yang sama. Hanya saja lebih lengkap ceritanya. Tidak kita baca karena memiliki inti kisah yang sama. Beliau menyebutkan hadits ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa seorang yang dia diuji dengan sebuah ujian, tidak ada pilihan lain kecuali bersama dan ihtisab dari ujian itu. Ya, kemudian dia murka dengan ketentuan Allah. Dan ketika seorang yang bersabar dengan ujian itu, Allah akan karuniai dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ini adalah sunnatullah terhadap hamba-hamba yang beriman. Ma taraka syai'an lillahi illa awadahu Allah bi khairin min. Tidaklah seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ini adalah syahid, salah satu dari bukti. Beliau menyerahkan semuanya untuk Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sang istri Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada seorang yang menitipkan titipan kepada kita, lalu dia ingin mengambil kembali? Apa boleh kita menahan?" Kata sang suami, "Tidak boleh, harus diberikan kembali." Baru kemudian sang istri mengatakan, "Allah telah menitipkan kepada kita sang anak. Sekarang Allah ingin mengambilnya kembali." Allah tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, seperti dalam riwayat tadi, mendatangi Nabi SAW dan doakan dengan kebaikan. Kalau kita menelusuri kisah-kisah para nabi-nabi Allah Taala, terkhusus Rasulullah SAW sangat banyak. Betapa ujian musibah yang beliau hadapi, lalu beliau harapkan kebaikan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jika Rasulullah SAW harus melalui perjalanan hijrah dari Makkah ke kota Madinah, sedih Nabi SAW. Bagaimana beliau tidak sedih? Beliau harus meninggalkan tanah air beliau. Sampai Nabi SAW ketika sudah semakin jauh dari negeri Makkah, beliau naik di atas gunung yang tinggi dan melihat kota Makkah dan mengatakan, "Wahai Makkah, wallahi innaka la ahabbul biladi ilayya." Wahai Makkah, sungguh kamu adalah daerah yang paling aku cintai. Walau la anna ahlaki istakhrajuni minki ma kharajtu minki. Seandainya penduduk daerahmu tidak mengeluarkan aku dari kamu, aku tidak akan keluar. Tetapi perintah dari Allah Ta'ala, Allah ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana Islam menyebar di kota Madinah? Rezeki Rasul SAW bertambah. Sesuatu yang kadang seorang ragu ketika akan hijrah, bagaimana nanti usaha saya?
bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana saya memberikan anak istri. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a. Begitu Allah firman. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya yajid fil ardi, akan dapatkan dia di mana dia yang baru, di kondisi dia yang baru, muraqaman katsiran wa sa'a, kemudahan, kenikmatan, rezeki yang berantar. Maka jangan ragu jemaah yang saya muliakan untuk hijrah, meninggalkan daerah yang kufur menuju daerah yang penuh dengan Islam, menuju kondisi keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ayat hadis telah menyatakan perbuatan usaha kita haram. Bismillah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Coba lihat Abu Talha kalau mau marah, gimana mau marah? Sudah meninggal. Tetapi beliau bersabar, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ketika beliau mengajak dakwah kepada ayahnya, ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Beliau merendah dengan kata-kata yang sangat lembut kepada ayahnya. Apa jawaban dari ayahnya? Kata ayahnya, "Arabun anta an alihati ya Ibrahim." Kamu benci dengan Tuhan saya? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak stop bicara seperti itu, tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Pergi. Jawabnya. Dan Ibrahim alaihissalam tidak ada pilihan lain. Beliau hanya mengatakan, "Qala salamun alaikum." Keselamatan bagimu wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan meminta ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya. Allah akan mendengar semua permintaan. Lalu Ibrahim alaihissalam tidak tahu gimana ini. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya. Aku akan tinggalkan kalian semua kalau itu keinginan kalian. Dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, dan aku hanya akan berdoa kepada Allah. Aku berharap aku bukan orang yang celaka dalam beribadah kepada Allah. Apa Allah balas? Falamma a'tazalahu wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Ibrahim tinggalkan itu semuanya, beribadah kepada selain Allah, wa habna lahu, kami berikan untuknya rezeki yang terbaik, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Wa kullu ja'alna nabiyyan. Bukan hanya itu, dijadikan dua keturunannya Nabi Ibrahim sebagai nabi. Wa wahabna lahu min rahmatina wa ja'alna lahu lisana sidqin aliyya. Maka para jemaah yang saya muliakan percaya, ketika kita mengetahui bahwa apa yang telah kita lakukan salah, tinggalkan. Hijrah. Dan Allah Ta'ala akan menjamin. Demi Allah, para hadirin yang saya muliakan, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Celahan manusia, cacian manusia, omongan manusia, ini hanya sesaat. Ibarat awal yang akan terlepas sesuai dengan perjalanan angin. Kata Rasulullah SAW, "Man iltamasa ridwallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda'an nas." Orang yang dia mengharapkan keridhaan Allah walaupun harus digadaikan dengan celaan manusia, Allah akan ridha kepada dia, dan Allah akan menjadikan orang lain ridha kepada dia. Artinya sesaat. Wa arda'an nas, Allah nanti akan membuat orang-orang ridha kepada orang itu. Allah wa arda, yakni Allah yang akan membuat ridha. Kita santai aja. Kita hanya mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang kita baca tadi ada faedah-faedah lain. Barangkali bisa memberikan kepada kita tambahan faedah. Pertama adalah
istri yang salihah, yang cerdas seperti Ummu Sulaim. Tidak menceritakan sesuatu yang mungkin akan membuat suaminya shock ketika baru pulang dari safar. Dan ini juga berlaku kepada kita. Ketika suami kita datang dari perjalanan yang jauh, jangan langsung bla semua apa yang terjadi di rumah. Ada piring pecah, gelas pecah, kembali kulkas rusak, mesin cuci. Suami baru pulang dari safar. Sudah disodorkan seabur dari segala program rumah tangga. Biarkan suami kita istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Apa yang dia inginkan. Setelah fresh, baru kemudian apa yang disampaikan sampaikan. Ini adalah metode yang baik seorang wanita atau seorang istri yang salihah. Sisi lain, faedah dari hadits ini belajar yang saya muliakan. Ummu Sulaim dalam menceritakan sesuatu kepada suaminya tentang kematian anaknya, beliau tidak tertemui. Dan ini adalah salah satu dari uslub yang baik. Salah satu dari uslub yang baik. Apa sih susahnya Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, Bang, ya Abu Talha, ibnuki untuk dirasa. Wahai Abu Talha, anakku sudah mati. Bisa atau tidak beliau? Bisa. Tapi beliau mengambil kata-kata lain, kinayah yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah metode yang bagus. Metode yang bagus. Dan ini bukan hanya kejadian pertama dan terakhir. Banyak sekali. Rasulullah SAW sering sekali ketika ada menyinggung kepada para sahabat yang melakukan kekeliruan, beliau tidak menyebutkan namanya, beliau tidak menyebutkan ciri khasnya, beliau tidak menyebutkan secara umum. Tetapi beliau mengatakan mabalu aqwami. Kenapa ada orang yang seperti ini? Kenapa ada orang yang seperti ini? Ketika melihat sebagian orang yang mereka salat, kemudian selesai salat mereka menggerakkan tangannya seperti ekor serigala bergerak-gerak, seperti ekor mangkuk dan bergerak-gerak. Kata Nabi SAW, mabalu aqwami yang fauna aydiyahum ka'anna bi khayri sumsi. Kenapa ada sebagian orang yang setelah salat mereka menggerakkan tangannya seperti ekornya kuda? Tidak disebut oleh Nabi SAW. Dan ini sangat baik. Kalau para jemaah melihat bagaimana uslub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ini adalah uslub yang asli. Baik. Ya, kemudian semuanya perlu kita membuat kinayah. Karena ada orang kalau dibuat kinayah dia tidak paham. Orang maunya simpel, apalagi orang-orang yang berada di daerah pedalaman. Mereka nggak tahu yang namanya kinayah apa. Boleh nggak? Setelah kita sebutin putar sana putar sini, tidak ingin menyinggung maksudnya. Tanya lagi maksudnya apa? Boleh atau tidak? Orang yang seperti itu cukup kita katakan boleh, tidak. Boleh tidak? Halal. Tidak mengatakan. Tapi terhadap sebagian orang kalau kita seperti itu akan menyinggung perasaan mereka. Maka gunakan usul atau metode yang lain. Dan sekali lagi ini adalah metode yang memiliki dasar di dalam ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Baik. Pelajaran yang lain kita ambil dari hadis Anas bin Malik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dari kebiasaan seorang yang baru mendapatkan kenikmatan berupa buah hati dilakukan tahnik. Ini yang dilakukan oleh Abu Talha kepada anak beliau. Namun para jemaah yang saya muliakan, ada kekeliruan pemahaman sebagian masyarakat di dalam penamaan tahnik. Mereka menganggap kalau tahnik itu harus dilakukan oleh seorang alim, sehingga dia mengundang secara khusus dari tempat yang jauh, diminta seorang alim datang untuk mentahnik anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah persepsi yang keliru. Tahnik tujuannya adalah bukan mendapatkan keberkahan dari air mulut seorang alim, tidak. Tetapi keberkahan yang diambil dari tahnik, faedah dan manfaatnya adalah hormat
yang memasuki rongga, tenggorokan dan perut sang bayi. Itu tujuannya. Jadi tidak diharuskan seorang yang alim, bahkan bapaknya sendiri bisa, ibunya sendiri juga bisa. Tidak harus kemudian dibawa ke tempat yang jauh, ke tempat ustadz nyari dan lain sebagainya. Tapi kenapa Pak Abu Bakar membawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini faedah lain. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka terbiasa tabarruk dengan zatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terbiasa tabarruk mengambil berkah dengan athar dan bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang dibolehkan dengan ijma' para ulama. Yang saya ketahui, ketika Rasulullah SAW wudu, mereka sengaja menengadahkan tangan mereka dengan menunggu air yang bekas wudunya Nabi. Sering para sahabat seperti itu. Mereka dikasih baju oleh Nabi, mereka tabarruk dengan bekas baju yang dipakai oleh Nabi SAW. Termasuk Abu Bakar. Beliau ini mendapatkan berkah dari air wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibolehkan. Namun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, adakah mereka yang datang kepada Abu Bakar untuk minta ditahdik? Tidak ada. Adakah di antara sahabat yang datang kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib untuk minta ditahdik? Jawabannya tidak ada. Artinya tahnik menjadi sesuatu yang biasa. Saya saja yang ada di tempat kelahiran, itulah yang bertahnik. Tidak harus dibawa kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali atau yang lainnya. Adapun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka bertabarruk dengan athar dan bekas-bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Semoga kita bisa meluruskan kekeliruan tersebut. Ada tabarruk dengan selain Nabi SAW, dengan badan manusia, dengan athar orang saleh. Pendapat yang benar adalah itu tidak dibenarkan, dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Tabarruk dengan zat hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah saya muliakan, diriwayatkan dari para sahabat. Dalam hal ini Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau menyimpan sebuah tempat yang terbuat dari perak, yang terisi di dalamnya syu'airah, yang terisi di dalamnya rambut-rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau jadikan rambut itu sebagai salah satu alat untuk mengobati orang yang sakit. Dicelupkan rambutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diminum. Beliau minum tabarruk dengan zatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Baik. Pelajaran yang lain terkait dengan hadits tadi menggambarkan kepada kita bahwa tahnik yang benar adalah dengan hormat. Tahnik yang benar dengan hormat. Ustaz, biasanya zaman sekarang ada yang lebih bagus dari hormat. Apa itu? Madu. Lalu dia tahnik dengan madu. Anak Islam boleh saja. Seorang tahnik bukan dengan hormat, dengan madu, dengan yang lain. Karena tujuannya adalah bagaimana dia memasukkan ke dalam perut si bayi tersebut sesuatu yang manis, yang akan merangsang pertumbuhan dan pencernaan bayi itu. Tetapi dipilihnya hormat, dan itu yang diambil oleh Nabi menunjukkan bahwa hormat memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Satu lagi para jemaah, rata-rata orang yang tahnik itu kapan? Kalau kita melihat di masyarakat kita, di hari yang ketujuh. Jadi ini sebenarnya keliru para jemaah. Mentahnik itu setelah bayi itu lahir, di makanan pertama yang masuk ke dalam mulut si bayi. Kalau sudah hari ketujuh bisa dipastikan dia sudah minum air susu dan lain sebagainya. Baik, oleh karena itu kalau kita ingin mentahnik, ya kita tahnik setelah dia lahir, sebelum bayi itu meminum apapun dari minuman-minuman yang disediakan. Kita mulai dulu dengan bekas belum matang
di mulut si ayah, si ibu atau yang ada di situ kepada korma yang dia makan. Kemudian diletakkan di perut si anak tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik. Kita akan lanjutkan kepada hadis yang kedua. Qala Imam Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau subhanallah Allah berikan kelebihan menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan menjadi sebab utamanya adalah beliau pernah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan. Khusus lidah, bentangkan lidah beliau Rasulullah. Dia Abu Hurairah. Lidah itu semacam selendang laki-laki. Bentangkan selendang dibentangkan oleh Abu Hurairah. Kemudian didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di lidahnya Abu Hurairah. Kemudian ditutup kembali. Kata Abu Hurairah, "Fama nasitu ba'du yawma idin." Setelah itu saya tidak pernah lupa. Seandainya tidak didoakan oleh Nabi SAW, bisa jadi ada sahabat lain yang lebih banyak riwayatnya. Tetapi itu adalah doa dari Rasulullah SAW kepada Allah agar Allah memberkati hafalan Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Laisa syadidu bisur'ah." Asyadid, kekuatan seseorang itu bukan dengan surah. Surah itu dengan otot, dengan siapa yang bisa membanting saudaranya. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu inda Allah. Orang yang dia kuat adalah orang yang sanggup menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Jamaah yang saya muliakan, ini menunjukkan kepada kita bahwa sabar bukan hanya ketika kita ditimpa musibah. Sabar juga ketika kita tersinggung, ketika kita sedang disinggung harga diri kita. Sabar, tetapi kita sanggup menahan amarah kita untuk tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tercela. Ini adalah benar-benar orang yang hebat. Itu orang yang hebat. Laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang paling kuat ototnya. Tetapi yang menjadi tolak ukur utama adalah mereka yang sanggup untuk menahan amarahnya. Para ulama mereka menyebutkan bahwa amarah itu berasal dari syaitan yang menyuruh kepada jiwa anak Adam agar dia itu melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Oleh karena itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikan saya wasiat." Nabi mengatakan, "La taqwa." Jangan marah. Diulang lagi, "Berikan aku wasiat ya Rasulullah." Kata Rasul, "La taqwa." Jangan marah. Diulang lagi, kata Rasul, "La taqwa." Jangan marah. Ini menunjukkan kepada kita pada zaman yang saya muliakan, sifat marah adalah sifat yang tercela. Usahakan jangan marah. Namun pada zaman yang saya muliakan tidak kita mungkin bahwa sifat marah adalah sifat yang menjadi tabiat manusia. Yang namanya manusia dia pasti akan marah. Walaupun skalanya berbeda, ada orang yang sungguhnya pendek, ada orang yang sungguhnya panjang. Ada orang yang mudah marah, ada orang yang diganggu-ganggu berkali-kali, masih saja sama. Tetapi apakah dia tidak bisa marah? Dia bisa marah. Namun pada zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dia marah, seorang yang dia berada dalam kondisi tersebut, seandainya dia tidak sanggup untuk menahan amarahnya, dia bukan dianggap sebagai orang yang hebat. Baik. Apa berarti kemudian kita menutup mata dari keadaan seseorang yang dia perlu memiliki stamina yang bagus, perlu memiliki kesehatan yang bagus? Tidak. Tetap seorang mukmin yang dia sehat lebih utama dari seorang mukmin yang sakit. Jadi ini adalah hadits Abu Hurairah, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dha'if." Seorang mukmin yang dia kuat lebih dicintai oleh Allah
dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Para ulama yang saya ketahui dari Syekh rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa al-qawiyyu dalam hadis ini adalah quwwatul badan, bukan quwwatul iman. Walaupun ada sudut pandang yang lain dari kalangan para ulama yang mengatakan kekuatan di situ adalah quwwatul iman, tetapi tetap seorang mukmin yang kuat badannya itu lebih baik dan lebih Allah cintai dari seorang mukmin yang badannya kurang kuat. Sehingga beliau mengambil istighfar dari hadis tersebut untuk mengatakan bahwa riyadhah adalah sunnah. Riyadhah itu sunnah. Olahraga itu sunnah. Kenapa demikian? Karena akan menguatkan tubuh seseorang. Baik, seorang yang dia kerjaannya belajar, betul, insya Allah ilmunya banyak. Tetapi kalau ada orang yang dia belajar, dia padu dengan olahraga sehingga stamina-nya sehat, itu lebih bagus. Baik, tentunya dan isra' wal tafdhil, tidak dianjurkan seorang itu berlebih-lebihan ataupun mengurang-urangi. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah bahwa seorang mukmin dianjurkan untuk sanggup menahan amarahnya. Karena kalau dia tidak sanggup menahan amarahnya, kadang terjatuh ke dalam hal-hal yang dia akhirnya menyesal. Kadang ketika dia marah, terkhusus yang paling sering terjadi antara hubungan suami dan istri. Dia mengatakan kata-kata cerai, dia mengancam istrinya dengan ancaman-ancaman, dia mengatakan sesuatu yang setelah dia hilang kemarahannya, dia menyesal. Maka belajar untuk menahan amarah. Itu adalah hal yang baik. Pada suatu hari, di sini ada hadis yang kedua, ada baiknya untuk langsung kita baca. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan seorang sahabat yang bernama Shalihin Bab Sabar. Tiba-tiba ada dua orang lelaki yang saling mencela satu dengan yang lain. Sampai marah. Wa ahaduhum qad ihmarra wajhuhu wa tafakha awdajuhu. Salah satu dari keduanya sudah menegang urat lehernya, wajahnya sudah memarah, yang penting sudah kelihatan marah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la yajibu anhu la dhahaba anhu ma yajib. Aku tahu sebuah ucapan kalau diucapkan oleh dia akan hilang apa yang dia miliki dari marah itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajib." Kalau dia katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim," aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, akan hilang amarah dia. Akhirnya sahabat yang mendengar ucapan Nabi datang kepada dua orang tadi. Hei fulan dan fulan, Rasul mengatakan kepada kalian berdua, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Akhirnya sahabat itu membaca dan bilang. Ini menunjukkan pada jemaah yang saya muliakan bahwa amarah itu dari syaitan. Sehingga ketika seorang sedang marah, dituntut bagi dia untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan. Apakah dari amarahnya itu atau dari efek yang akan terjadi dari amarahnya tersebut? Baik. Nah, apakah kemudian dalam hal ini kita ambil sebuah kesimpulan? Seorang tidak boleh marah apapun yang terjadi? Jawabannya tidak. Ketika terjadi pelanggaran syariat, disitulah seorang dituntut untuk marah. Makanya Aisyah mengatakan atau Ibnu Umar mengatakan, "Man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi." Beliau tidak pernah marah terhadap pribadi diri beliau. Hatta idza tuhika hurmatullah intaqama min ajliha. Sampai ketika dilanggar dan ditabrak batasan Allah, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah? Pernah. Tapi marahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kita jual beli kurang sedikit, bukan karena kita dibohongi oleh kawan kita, bukan karena kurang sedikit dari kehidupan dunia, bukan karena ketersinggungan pribadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah ketika syariat Allah direndahkan, ketika ketentuan-ketentuan syariat ditabrak, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah.
Itu bedanya beliau dengan kita. Kalau kita asal diri kita tak kena, dan aman. Pada zaman yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang-orang yang mereka melecehkan dan menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita diam. Dan kita mengatakan Allah, yang penting saya tidak kena, anak saya tidak, istri saya tidak, keluarga kita tidak. Nah, ketika itu ada seorang wanita Quraisy yang mencuri, sehingga diangkat kasusnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan perintah potong tangannya. Karena wanita itu wanita yang mulia. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keputusan Nabi, mereka bisik-bisik. Datanglah mereka kepada Usama bin Zaid. Sampai istri-istri Nabi tidak berani ngomong kepada Nabi. Sudah jelas, potong tangannya. Kebetulan Usama bin Zaid adalah seorang sahabat yang memang disayangi oleh Nabi. Oleh Usama, tolong. Walhasil majulah Usama bin Zaid menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau di cancel, diganti dan lain sebagainya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimana? Atashfa'u fi hadin min qulubina. Kamu akan memberikan dispensasi keringanan di dalam hukuman dari hukuman Allah. Ada dengan memerah wajahnya. Kamu ingin meringankan hukuman yang sudah Allah tentukan. Wallahi, lau kanat Fatimah bintu Muhammad sariqah, laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah itu mencuri, dan saya potong tangannya. Coba lihat para jamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah, manakala syariat dilanggar. Ketika ada seorang yang dia memprotes pembagian harta rampasan perang, hadits yang kita baca pada majelis yang lalu, adilkan wahai Muhammad. Merah wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pribadi Nabi yang diserang, tetapi nubuwah, risalah yang diserang oleh hati tersebut. Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin nanti sama. Kalian tidak percaya kepada aku adalah kepercayaan zat yang ada di hatimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita juga seperti itu. Allah Ta'ala telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang mereka menahan amanahnya. Di dalam hadits yang ketiga dari Mu'adz bin Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man taqama ghayra." Siapa yang menahan amanahnya, mampu dia tahan amanahnya. Wa huwa qadirun 'ala an yanfidahu. Dia bisa untuk melampiaskan. Kalau dia marah bisa, tapi dia tahan. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? Da'ahullahu 'ala rusul khalaiq. Allah akan panggil dia di hadapan semua makhluk-makhluknya, hatta yukhayyirahu min ayyi qulil 'ini ma syaa. Sampai Allah menyuruh dia pilih wahai fulan, pilih dari mana yang kamu inginkan. Ketika dia menahan amarah. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Konfirmasi dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itu, sabar bukan hanya sabar dalam musibah, tapi sabar dalam kehidupan kita. Termasuk sabar terhadap orang-orang yang mereka mencela kita. Sabar atas perlakuan tidak adil kepada kita. Apakah dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ataukah dari atasan kita. Ini adalah kesabaran yang hebat. Ketika seorang dia tidak mendapatkan haknya dari pemerintah, dia tidak mendapatkan haknya dari atasan dia tidak mendapatkan haknya dari pemerintah pemimpin dia bersabar untuk tidak menghujat pemimpin. Dia tidak sampai kemudian berjatuh untuk menjelek-jelekan pemimpinnya, tapi doakan dengan kebaikan. Itu baru seorang yang benar-benar bersabar. Hebat. Karena Rasulullah SAW yang mengajarkan seperti itu. Rasulullah SAW tetap mengatakan isma wa ati, dengar dan taat. Wa in akhadhu mal wa qadahu Allah. Walaupun mereka mengambil hartamu dan mereka memukul tubuh. Ketika sebagian para sahabat dan tabi'in mereka merasakan bagaimana
susahnya hidup di zaman Gubernur Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi, Gubernur Riyadh yang diktator dan kejam. Mereka datang kepada Anas bin Malik, lalu mereka curhat atas apa yang mereka rasakan dari kekejaman Hajjaj. Kata Anas bin Malik, isbiru. Ya, lihat pada jamaah. Anas mengatakan, isbiru, sabar tadi. Sabar dengan apa yang kalian rasakan. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syahrun. Tidaklah engkau melalui sebuah zaman, sebuah waktu, melainkan setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Hatta talqahu, sampai kalian bertemu dengan Allah. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum. Aku dengar ini dari nabi kalian. Dan hadits ini adalah hadits yang sahih. Baik, ini adalah sebuah kesuksesan di dalam kesabaran. Dan terakhir hadits yang kita baca, hadits Abu Hurairah yang sudah kita singgung tadi, ketika Rasul SAW dimintai wasiat oleh seorang, Nabi mengatakan la taqwa, jangan marah. Orang itu diulang kembali jawabannya oleh Nabi, la taqwa, jangan marah. Diulang lagi, kembali Nabi mengatakan la taqwa, jangan marah. Semoga beberapa pelajaran penting di dalam kisah mereka yang telah mencapai tingkatan kesabaran menjadi motivasi kita untuk bisa lebih bersabar di dalam melalui kehidupan yang penuh dengan lika-liku. 3 hadis yang telah kita baca atau 4 hadis. Pertama kisahnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Kedua hadis Abu Hurairah yang menggambarkan kekuatan bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan kekuatan jiwa menahan amarah. Yang ketiga hadis Sulaiman ibn Surad yang menceritakan tentang anjuran ta'awudz kepada Allah dari kejelekan setan yang tertutup. Dan yang keempat, pesan wasiat dari Nabi agar kita tidak marah. Dan juga hadis Mu'adz bin Anas yang menunjukkan anjuran dan pahala orang yang menahan kemarahan akan diberikan bidadari yang dia inginkan terang di surga. Allah Ta'ala. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.